Pemilihan organ yang akan dipilih untuk pemeriksaan DNA pada kasus forensik sangatlah penting. Contohnya pada kasus yang melibatkan barang bukti atau sampel forensik berupa yang tinggal tulang belulang maupun sudah mengalami pembusukan, maka hanya beberapa bagian saja yang masih dapat diperiksa. Contohnya adalah tulang dan gigi. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar histologi tulang tersebut, di mana sel-sel tulang yang dinamakan dengan osteosit di bagian luarnya merupakan jaringan fibrus yang disebut periosteum yang kaya akan pembuluh darah. Jenis sel ini merupakan komponen sel utama dalam jaringan tulang. Karena bagian luar tersebut kaya akan pembuluh darah, maka bisa digunakan untuk pemeriksaan DNA pada tulang tersebut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas DNA. Terdapat dua faktor yang bisa mempengaruhi kualitas DNA dalam pemeriksaan bioforensik. Yang pertama adalah faktor internal seperti usia tulang, jenis tulang, dan juga kondisi tulang. Dan selanjutnya terdapat faktor eksternal di mana suhu, kelembapan, paparan cahaya, kontaminasi, proses pengawetan, dan juga jenis analisis yang digunakan untuk pemeriksaan DNA tulang tersebut dapat mempengaruhi kualitas DNA. Menurut Haryanto 2020, metode ekstraksi DNA dari tulang itu dilakukan pertama kali dengan proses dekalsifikasi. Apa sih itu proses dekalsifikasi? Jadi, proses dekalsifikasi itu adalah proses menghilangkan mineral atau kalsium dari tulang agar menjadi lunak dan memudahkan proses ekstraksi DNA. Nah, biasanya itu yang dipakai untuk dekalsifikasi adalah larutan asam atau agen pengikat kalsium. Nah, metode ekstraksi DNA dari tulang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada yang menggunakan silika atau guanidinium thiocyanate atau disebut dengan metode Maxim, di mana dapat memisahkan DNA dari kontaminan dan juga memisahkan DNA itu dengan cara mengikat DNA. Kemudian yang kedua itu ada DNA azole, di mana dapat melisi sel dan juga mengendapkan DNA. Yang ketiga ada ready AMP, yaitu menggunakan kit komersial untuk ekstraksi secara cepatnya. Kemudian yang keempat itu ada ekstraksi garam NaCl, yaitu dengan memisahkan DNA dengan pengendapan garam. Adapun tantangan pada sampel terdegradasi, yang pertama itu ada degradasi DNA, di mana suhu tinggi ini dapat merusak DNA dan menyulitkan dalam analisis. Nah, yang kedua itu ada kontaminasi, di mana kontaminasi atau adanya zat asing atau DNA asing yang mengkontaminasi sampel itu akan menyulitkan atau merusak hasil dari ekstraksi DNA. Ketiga yaitu kuantitas dan kualitas dari si DNA tersebut, di mana memang dibutuhkan alat yang canggih untuk melakukan proses ekstraksi DNA dari tulang ini agar kuantitas dan kualitasnya terjaga. Untuk menyimpan sampel tulang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa tulang telah dikeringkan secara sempurna di udara terbuka guna mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan degradasi DNA. Setelah benar-benar kering, sampel tulang dapat dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan kering. Idealnya minimal 2 tulang panjang yang utuh seperti femur, tibia, dan humerus yang disimpan sebagai sampel. Pemilihan tulang ini dilakukan karena strukturnya yang padat dan mengandung cukup materi genetik. Penyimpanan tulang dapat dilakukan pada suhu ruang. Lalu untuk menyimpan sampel DNA yang telah diekstraksi dari tulang dapat disimpan dalam buffer TE atau air steril dan segera disimpan dalam suhu rendah untuk menjaga stabilitas dan mencegah degradasi enzimatik maupun kimia. Penyimpanan jangka pendek dapat dilakukan pada suhu minus 20 derajat Celcius, sedangkan untuk jangka panjang pada suhu minus 80 derajat Celcius. Adapun faktor degradasi DNA ada tulang, salah satunya ada suhu tinggi. Suhu lingkungan yang tinggi mempercepat proses degradasi DNA karena mempercepat reaksi kimia serta aktivitas enzimatik seperti DNase. Untuk yang kedua, kelembapan tinggi mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang dapat menghasilkan enzim perusak DNA. Lalu, paparan sinar ultraviolet atau UV menyebabkan pembentukan dimer pirimidin dalam rantai DNA yang dapat mengganggu replikasi dan amplifikasi selama PCR. Kemudian ada aplikasi forensik pada sampel tulang. Untuk penggunaan forensik pada sampel tulang ini, kita melakukannya dengan identifikasi terhadap jenazah. Salah satunya, jenazah yang memang sudah tidak bisa diidentifikasi oleh sampel-sampel lainnya, seperti daging, rambut, dan sebagainya. Atau kita memerlukan sampel tambahan tulang ini untuk memastikan bahwa jenazah tersebut benar adalah jenazah yang kita tuju. Dan selanjutnya, itu kita menggunakan untuk menganalisis penyebab dari kematiannya. Dan juga penyebab analisis isotop stabil. Isotop stabil ini dimaksudkan yaitu untuk menganalisis asal dari geografis si jenazah ini dan juga pola hidupnya. Yang kemudian untuk pengaplikasiannya pada sampel tulang ini dalam ilmu forensik itu memiliki peran penting dalam proses identifikasi individu, analisis penyebab kematian, penentuan usia, jenis kelamin, tinggi badan, observasi morfologi, dan sebagainya. Aplikasi selanjutnya yaitu rekonstruksi hubungan keluarga. Jika semisal ditemukan tulang belulang yang diindikasikan milik seseorang yang dinyatakan hilang, maka DNA dari tulang tersebut dapat diekstraksi dan juga dapat dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, misal dari orang tua maupun saudara kandung. Selanjutnya ada identifikasi penyebab kematian. Nah, DNA di tulang sendiri itu dapat rusak dan juga dapat terpengaruh oleh bahan-bahan kimia maupun tindakan-tindakan fisik yang dapat menyebabkan infeksi pada tulang tersebut, sehingga DNA maupun dan materi genetik lainnya itu dapat mengindikasikan penyebab kematian ataupun trauma yang terjadi pada bagian tulang tersebut. Dan yang terakhir ada pendidikan dan juga
penelitian dari DNA forensik tulang sendiri. Nah, kenapa untuk pendidikan? Karena si DNA tulang sendiri itu merupakan teknik pengambilan DNA maupun sumber DNA yang masih sangat menarik untuk dipelajari dan juga dijadikan bahan penelitian. Kemudian untuk perbandingan metode antara tradisional dan juga modern. Untuk perbandingan ini sudah jelas modern akan mengalami keunggulan karena pada penggunaan metode modern ini pemanfaatannya sudah menggunakan berbagai teknologi mutakhir yang terbarukan seperti mesin CT scan, mesin PCR ataupun sebagainya. Hal ini mempermudah kita untuk mendeteksi DNA dan menyocokkannya terhadap korban dan juga keluarganya. Dibandingkan metode tradisional karena ini menggunakan alat atau peralatan seadanya dan juga biasanya ini dilakukan secara visual ataupun dengan mata secara langsung yang sudah pasti ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga ketika dibandingkan antara satu sama lain metode modern itu akan lebih unggul daripada metode tradisional. Untuk studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu ada kasus bom Bali di tahun 2002. Nah, kasus ini sendiri itu merupakan kasus yang sangat besar dan sangat diperbincangkan karena menelan banyak korban jiwa dan juga merupakan salah satu kasus forensik terbesar di Indonesia. Nah, peran DNA dari tulang di kasus ini itu sangat besar karena seperti yang kita ketahui apabila korban maupun pelaku yang terkena dampak dari misalkan efek ledakan dari bom itu seringkali anggota tubuh yang ditemukan itu tidak lengkap ataupun tubuh yang ditemukan DNA dari darah maupun dari ototnya itu sulit untuk diekstraksi maupun dikenali. Maka dari itu kebanyakan kasus-kasus seperti identifikasi jasad-jasad korban ledakan bom atau misalkan dari bencana alam itu kebanyakan diambil dari tulang karena DNA di tulang itu masih sangat terproteksi dari struktur struktur tulang itu sendiri. Maka dari itu DNA tulang yang diekstraksi dari korban-korban dapat membantu untuk mengidentifikasi sisa-sisa dari jasad yang ditemukan di TKP.